kembali lagi bersama saya Devika dalam acara Taspen Talk. Sobat Taspen, episode kali ini sangat spesial sekali karena kita bersama dengan Direktur Perencanaan dan Aktuaria tuh Bapak Wahyu. Yeay! Nah, Sobat Taspen, mungkin hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak ya. Kita mau bahas seputar milenial sukses. Nah, mungkin dari pertanyaan ini Pak, apa yang memotivasi Bapak sampai saat ini hingga Bapak bisa menjadi direktur termuda di Taspen dan masuk dalam 55 pemimpin muda BUMN? Susah nih jawabnya. Jadi gimana jadi seorang pemimpin gitu ya? Ya kalau ada teori yang bilang pemimpin itu dikaruniai anugerah sama bisa ditrain gitu. Nah kalau kondisi itu memang kalau nggak bisa salah satu. Nah ini memang harus dua-duanya. Selain kita juga punya motivasi kerja bener. Nah itu tidak lepas dari invisible hand juga. Nah jadi doa orang tua, doa istri, doa anak itu pasti sedikit berpengaruh. Banyak berpengaruh. Sangat banyak berpengaruh. Jadi kesuksesan seseorang itu nggak lepas dari dua unsur itu. Selain satu motivasi juga itu udah kehendak sama yang di atas juga. Jadi kita nggak bisa ini karena kita harus gini gitu, nggak bisa. Kita punya rencana tapi balik lagi yang menentukan yang di atas gitu ya. Iya, kira-kira gitu. Berarti yang memotivasi Bapak secara nggak langsung memang karena keluarga juga ya Pak? Ya satu keluarga, yang kedua juga harus punya passion juga, setiap kita kerja juga gitu kan. Nah, kalau nggak punya passion, ya kita berat jalanin tugas gitu. Berarti Bapak sangat passion sekali. Terus ya, harus passion, harus punya passion. Nah, Pak, saya kan lihat-lihat ini Pak, pendidikan Bapak ya. Nggak nyambung ya. Saya belum ngomong loh Pak. Dari segi pendidikan nih, Bapak kan sarjana pertanian. Nah, ini menarik sih Pak. Dari pertanian terus melanjutkan pendidikan ke magister ekonomi. Nah, gimana sih perjalanan karir Bapak dimulai dari pendidikan tersebut hingga bisa menjadi Direktur Perencanaan dan Aktuaria di Taspen? Nah, itu balik lagi tadi. Itu jalannya udah ada yang ngatur gitu ya. Tapi balik lagi kita passion kita. Sebenarnya gini, ceritanya memang kalau orang Jawa tradisional gitu ya. Saya kan besar di kampung gitu ya, di Boyolali gitu, sekolah, kuliah di Solo gitu kan. Nah kalau orang Jawa Tengah kebanyakan itu sekolahnya pengennya negeri gitu. Saya dari SD sampai kuliah negeri terus. Supaya apa? Karena ya bayarnya murah gitu kan, bayarnya murah. Nah dulu SMA ya ranking nggak ranking 1 terus, tapi ya 10 besar alhamdulillah masuk lah. Aduh, udah kelas jenius ya Pak berarti. 10 besar masuk, jadi saya masuk PMDK. Nah, tapi PMDK-nya saya juga nggak ngambil yang susah-susah gitu kan. Ngambil kedokteran pasti udah ada yang ngambil gitu kan. Teknik udah ada yang ngambil, yang ngincer. Ya saya ngambil pertanian. Ya karena memang background keluarga eyang tani gitu kan, eyang itu petani, terus ibu juga pedagang, pedagangnya juga komoditas pertanian juga. Nah coba deh gitu kan masuk gitu, yang penting bisa negeri, bisa ini ya, selain hobi juga bisa ini juga, bisa nyalurin hobi juga, deket teman-teman, bisa main basket, bisa kemana-mana gitu. Terus dari situ sebenarnya mulai itu sebenarnya kita punya passion sebenarnya di finance. Jadi saya sebenarnya kalau kuliah mata kuliahnya sosial sama agrobisnis rajin tuh. Tapi kuliahnya giliran yang susah-susah tugas banyak bolos sama nitip tugas ke teman. Nah habis itu saya mutusin untuk ngambil kuliah master itu di real estate finance. Sebenarnya itu kan magister ekonomi pembangunan, itu ada jurusannya penilaian aset, manajemen properti. Nah itu real estate finance, saya ngambil di situ.
Ini kuliah reguler itu ya Pak ya? Reguler di Jogja. Iya. Berarti dari Sempat sih kerja kurang lebih setahun setengah itu ikut bantu ini lembaga keuangan mikro gitu kan, BMT, terus promosi ekonomi daerah, bantuin pameran-pameran di Jakarta, di Surabaya untuk UKM di Boyolali daerah ya. Tapi habis itu setahun setengah kurang lebih saya udah ambil kuliah lagi. Berarti dari situ lanjut ke magister. Habis itu ke Jakarta. Oh itu nggak sambil kerja berarti kan karena reguler ya Pak? Reguler. Terus habis itu lulus ke Jakarta, saya ambil di konsultan, masuk di konsultan. Ya. Dari konsultan langsung mulai merambah ke... Di konsultan karena kliennya banyak ke BUMN, saya ditawarin pindah ke BUMN, ya pindah ke BUMN. Waktu itu pertama di perusahaan pengelola aset Persero BUMN-nya. Sebelumnya saya di kantor penilai publik, terus ke BUMN, terus pindah lagi ke Bahana Sekuritas gitu ya, itu investment banking. Sama tuh steppingnya sesuatu yang baru terus gitu, jadi harus nyesuaiin. Baru dapat tugas di Wika Jaya Karya Persero di anak perusahaan ya, Wika Realty, karena banyak proyek-proyek yang saya kerjain dari konsultan sampai di sekuritas itu banyak related ke real estate sektor gitu. Nah itu memang udah jalannya ke arah sana ya Pak ya? Iya. Berarti basket masih tetap dong Pak? Masih basket mas. Pas itu ya. Itu mungkin yang awal karir Bapak sampai saat ini dari basket juga jangan-jangan. Iya, itu kuliah juga salah satu alasannya ambil di Solo karena dulu di Solo ada klub pro. Oh, klub pro basket. Iya, udah masuk pro. Dulu kalau baca-baca di itu ada namanya Bhinneka Sritex. Bhinneka Sritex Solo. Nah, udah mau masuk pro tapi kuliah hancur. Jadi saya mutusin, udah deh ambil kuliah seriusin, yang penting IPK bisa masuk nerusin S2 gitu. Saya basketnya saya agak kurangin. Siap Pak. Nah tadi Pak udah sempat kebahas nih Pak, menjadi Associate Director di Investment Banking pada PT Bahana Sekuritas. Nah terus kemudian menjadi Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Wika Realty. Nah apa yang membuat Bapak tertarik pada investasi dan properti? Gitu ya. Jadi kenapa saya tertarik di properti itu sebenarnya ceritanya dulu dari pas masuk kuliah S2. Di situ saya dikenalin beberapa produk investment ya. Saya belajar saham, stock market, investment di saham, surat utang sama di properti. Nah, kenapa saya tertarik properti? Ada bukunya nanti saya sharing tuh, ada bukunya yang bagus. Jadi kalau kita beli saham gitu kan, beli saham itu yang bisa kita lakukan habis beli ya cuma nungguin aja harganya naik atau turun gitu kan, nggak bisa kita kontrol karena market basisnya. Nah kalau beli properti itu kita bisa kontrol harga propertinya. Satu, pas beli bisa nawar. Kalau saham kan beli nggak bisa nawar. Properti satu, beli bisa nawar, kalau pas lagi murah untung ngambil gitu kan. Dua, bisa direnovasi, bisa ditambahin kanopi, interiornya dibagusin gitu kan. Nah dijual lagi ya untung. Jadi nggak terlalu kalau saham terlalu banyak investasi saham kita jadi nggak fokus kerja. Tiap hari monitor gitu kan, naik apa turun deg-degan gitu kan. Iya. Kalau properti udah beli aja, udah ditungguin aja. Nggak usah diliatin pantengin juga, sertifikatnya tetap aja. Tapi Bapak main investasi juga kan berarti? Saya saham sedikit, tapi banyak kan properti saya. Properti investment dari lulus kuliah tuh udah mulai nyari-nyari aset, lelang gitu-gitu. Jadi ya alhamdulillah sih dari ilmu kuliah kita bisa pakai, terus kerjaan kita juga kerjain itu juga. Nah bicara tentang properti Pak, saat ini program apa sih yang sedang dikerjakan Taspen Pak? Ya di Taspen kan punya anak perusahaan ya, Taspen Property. Kalau Taspen sendiri ya paling nyewain kantor-kantor cabang gitu kan, buat dipakai mitra gitu kan, buat dipakai ATM. Nah kalau di anak perusahaan memang core-nya di properti itu mereka ada project apartemen murah di dekat
airport tuh di Aspena Residence. Nah itu lumayan kalau mau beli karyawan Taspen sebenarnya dapat diskon khusus, dan itu nanti untuk program hunian ASN. Nah, Pak, ini pertanyaan tentang work-life balance, Pak. Tadi kan udah sempat ke-sounding juga tentang basket ya, Pak. Nah, sebagai pemimpin muda nih, bagaimana Bapak menyeimbangkan waktu antara bekerja dengan kehidupan pribadi atau work-life balance? Ini saya balik nanya boleh nggak? Boleh, Pak. Menurut Devika, seorang artis itu work-life balance-nya dapat nggak? Seorang artis ya? Seorang artis, seorang seniman. Kalau menurut saya, Pak ya, mereka ketika menjadi artis atau seniman itu kan berdasarkan hobi mereka ya, mostly ya, kebanyakan. Jadi secara nggak langsung mereka melakukan apa yang mereka senangi juga. Jadi antara pekerjaan dan kesenangan mereka bisa. Itu work-life balance nggak? Dan ya kalau kan ada beberapa vlogger juga Pak ya, misalnya YouTuber atau apapun yang buat konten bersama keluarga juga. Jadi menurut saya sih iya sih Pak. Itu work-life balance. Jadi artinya work-life balance itu nggak kerja dari jam 8, pulang jam 4 sore, 8 jam sehari gitu ya. Terus bagian besar waktunya ke keluarga gitu nggak ya. Jadi sekian jam kerja, sekian jam keluarga, sekian jam istirahat gitu nggak. Itu menurut kamu work-life balance kayak gitu atau bukan? Ada porsinya sih Pak. Kayaknya orang-orang tergantung masing-masing pribadi sih Pak menetapkan porsinya tuh gimana, prioritasnya. Tapi asalkan kalau menurut saya yang bisa untuk work-life balance itu ya antara hobi dan pekerjaan itu ya mungkin perbandingannya beda-beda ya Pak. Tapi menurut saya sih mereka mencukupi itu dengan sama gitu itunya. Balance kan nggak harus equal kan? Iya. Ya, itu jadi konsep itu yang harus diambil. Menurut saya nggak tahu nanti teman-teman di Taspen gimana gitu, sama beberapa teori juga. Apakah balance itu harus adil, seimbang? Karena kalau kita ngomongin kehidupan itu balance harus adil, berarti semua harus kaya, semua harus semua harus rata gitu ya. Nggak boleh pakai seragam semua gitu kan. Terus yang sehat-sehat semua, nggak ada yang sakit. Berarti kalau semua balance, nggak ada yang itu sebenarnya malah nggak balance. Balance itu ya dikala ada yang sehat pasti ada yang sakit. Terus dikala ada yang kaya ada yang miskin. Dikala ada yang susah ada yang seneng. Jadi kita tahu kapan susah, kapan seneng. Kalau semuanya equal kita nggak tahu, ngerasa flat hidupnya. Berarti padahal life is never flat gitu kan. Life is never. Nah sama Gitu, Pak? Kayak tadi konsep work-life balance itu ujungnya work-life balance mau kemana? Mau sukses kan? Iya, sukses. Kalau mau sukses kan berarti ada achievement sesuatu. Pengen jadi apa? Oh bisnisnya pengen growing dari sini ke sini. Nah berarti kan harus punya passion gitu kan. Untuk ngembangin, untuk grooming bisnisnya dia atau kerjanya atau karirnya lah gitu. Nah kalau saya kerja yang penting saya 8 jam gitu kan, terus saya harus istirahat nih karena waktunya udah harus ini biar balance it. Padahal ada lembur, ada harus ketemu sama siapa, harus meeting deadline, harus ngerjain sesuatu. Nah itu kalau nggak kecapai dan dia patokannya waktu, dia bakalan ngedrop gitu. Nah tapi kalau dia udah punya passion, oh ini memang harus yang kita kerjain gitu kan, memang udah punya passionnya di sana. Nah itu kerja di rumah sekarang udah nggak bisa bedain di rumah WFH gitu kan, mana kerja mana ngurusin anak gitu kan, udah campur gitu kan. Jadi artinya ya work life balance tuh nggak harus waktunya dijamin, nggak harus sama, tapi intinya kita bisa enjoy the process gitu ya. Kita bisa enjoy the process. Sama kalau kayak kita punya goals. Devika sering lari nggak? Sering lari ya. Lari misalnya kamu pengen 5 kilo atau 10 kilo. Kalau ngelihat 10 kilonya kan berat gitu kan. Iya. Tapi kalau lari sama teman-teman, enjoy lari, udah 5 kilo nih ya, dikit lagi deh, nambah lagi.
tahu-tahu udah nyampe goalsnya. Nah itu kita harus enjoy aja. Work life balance itu enjoy sama punya passion. Itu konsep menurut saya gitu. Jadi nggak harus jam sekian pulang, jam sekian. Berarti Bapak menjalani work life balance dengan enjoy aja. Jadi mau kerja sampai jam berapa, tapi ada basket juga yang penting. Kalau nggak enjoy nonton bola tuh Mas Danu kan, ya jam 1 pagi nungguin Liga Champions, males gitu kan. Tapi kalau enjoy kan ditungguin juga kan jam 1 malam. Ya, apalagi kalau sama teman-teman gitu. Iya, nobar. Tapi nobarnya kalau mungkin sekarang pakai Zoom kali Pak, virtual. Nah, Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak, untuk sesi kali ini ya Pak. Mungkin kita kedepannya bisa interview lagi Pak. Nah, pertanyaannya, apa harapan dan saran Bapak terhadap milenial untuk sukses dalam mengejar karir? Sukses, saya cuma satu aja pesannya. Kuncinya jangan financial target. Jangan financial target. Kalau financial target, begitu nggak kecapai financial target, pasti gampang belok. Pasti gampang patah gitu ya. Jadi, wah ternyata nggak segini nih yang aku dapat. Dia gampang belok. Nyobain yang lain kalau targetnya masih finansial, nggak dapat, belok lagi, nanti habis. Di saat umur tertentu nggak dapat apa-apa, cuma dapat proses. Nah tadi harus punya target sesuatu yang bukan finansial. Dirinya sendiri dia pengen jadi apa, pengen ngasih sesuatu. Karena sukses itu menurut saya bukan seberapa besar yang apa kita dapat, tapi seberapa banyak yang kita kasih ke orang. Ya, jadi kalau kayak Bill Gates, kayak Jack Ma, itu udah di level yang kaya banget kan. Ujungnya apa? Dia kan sekarang bikin sosial program. Nah, di situ sebenarnya puncak kesuksesan orang ketika dia sudah bisa membagi-bagi distribusi apa yang dia dapat. Itu baru sukses. Makanya jangan apa yang dari finansial, apa yang didapat, tapi sesuatu dia yang bisa berikan. Bisa berikan nggak harus ke orang lain, ke keluarganya, ke orang tuanya, ke temennya, gitu kan. Bisa ngajakin teman-temannya kerja, bisa memberdayakan orang. Nah, masalah finansial target, kalau itunya udah dapet, itu bakalan ngikut. Gitu. Untuk mencapai itu Pak, untuk mencapai hal itu kan berarti kan ada proses ya Pak ya? Yeah. Nah itu gimana Bapak, apakah itu nggak jauh beda dengan pengembangan diri kah? Maksud saya kan tadi kita harus mudah berbagi gitu kan Pak, harus kayak jangan lupakan apa sosial juga gitu. Nah tapi kan untuk proses ke sana selain tidak memikirkan finansial kan berarti ada sebuah proses tuh Pak. Nah apakah tadi saya nangkepnya mungkin pengembangan diri kali ya Pak atau gimana Pak? Jadi kalau belajar suksesnya ya kan bisa baca. Sekarang contoh-contoh banyak lah. Google sukses luar biasa, Facebook luar biasa sukses. YouTuber yang sekarang bisa kayak gitu, seberapa sukses mereka gitu kan. Apa yang finansial yang sekarang didapat itu dari apa coba? Dari awal-awal yang semuanya digratisin semua. Ya kan? Artinya Google semuanya tadinya free, Facebook free, YouTuber itu kan ya udah upload aja gitu kan. Tapi dia menjalankan sesuatunya itu dengan passion. Dia udah kasih aja. Pokoknya kalau kita punya sesuatu yang kita punya passion di sana, kita kerjain gitu kan. Ya kita jadi PNS, kita passion banget jadi PNS. Kita jadi tukang mie, kita passion banget jadi tukang mie gitu. Kita jualan baju, passion banget jualan baju. Kalau udah passion, nanti bikin Instagramnya keren, ininya jadi bagus, manajemennya jadi oke, itu ngikut sendiri. Jadi konsepnya ikhlas ya Pak. Ikhlas ya, kita udah ini aja. Kalau target terlalu finansial, ya boleh lah karena udah korporasi. Kalau udah korporasi ya boleh ada sesuatu target planning RJBP itu dijalanin. Tapi menurut saya kesuksesan itu achievement ya. Tapi achievement di level tertentu itu pasti ada sesuatu lagi. Nah, sesuatu itu kan pasti berproses. Jadi kalau saya lebih percaya bukan di goals-nya tapi di prosesnya.
sama kayak orang lari sama kayak orang latihan. Udah lupain goalsnya, yang penting kamu latihan aja, proses enjoy aja. Rezeki udah ada yang ngatur gitu. Sama balikin lagi sama yang di atas. Jadi mau jadi pemimpin, mau sukses, sudah pasrahin sama yang di atas. Iya, itu Kita ngelakukan yang terbaik, tapi ya sisanya Tuhan yang jalan. kira-kira gitu. Oke Pak, mungkin itu bincang-bincang kita di pagi hari ini ya Pak ya. Nanti boleh ya Pak kita undang lagi ke dalam Taspen. Boleh. Baik, terima kasih sebelumnya Pak, terima kasih setelahnya, dan kita juga berterima kasih karena Bapak tuh udah menyempatkan waktu untuk hadir di sini untuk mengikuti program Taspen Talk kali ini. Ini pasti akan menambah wawasan buat teman-teman di luar sana juga, kita manggilnya Sobat Taspen Pak. Nah, untuk Sobat Taspen di luar sana dapat masukan yang luar biasa sekali dari Bapak pada hari ini. Baik, terima kasih Sobat Taspen sudah menonton episode Taspen Talk pada hari ini, dan jangan lupa Sobat Taspen untuk terus tonton setiap episodenya karena kita akan menyajikan banyak sekali beragam informasi seputar ketaspenan yang selalu up to date. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng di bawah sini. Oke Pak, itu dia cukup dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.